Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik. Aduh dok, pagi-pagi saya udah berdebar-debar nih ketemu dokter ganteng. Santai saja, berdebar itu nggak enak loh. Nah itu dia dok, kita tebak-tebakan dulu ya sebelum mulai. Boleh, silahkan. Jantung berasa mau copot, padahal lagi duduk santai. Namanya apa dok? Itu namanya palpitasi. Rasanya kayak ada tamu ngetuk pintu di dalam dada, tapi kenceng banget. Kondisi apa ya dok? Itu juga palpitasi juga. Kalau di film romantis bikin bahagia, tapi kalau nonton horor deg-degan sampai keringet dingin. Kondisi apa ya dok? Itu palpitasi. Palpitasi itu apa sih dok sebenarnya? Nah, jadi palpitasi adalah suatu kondisi di mana laju jantung kita atau denyut jantung kita itu lebih cepat dibandingkan yang normal. Jadi kondisi yang normal adalah dalam 1 menit laju jantung kita itu antara 60 sampai 100 kali per menit. Nah, bila mana kita menghadapi situasi yang membuat jantung kita berdetup lebih cepat, berdenyut lebih cepat, itu namanya palpitasi. Dan biasanya di atas 100 kali per menit. Oh gitu ya dok. Kenalan dulu dong dok, biar sahabat Alia di Depok makin akrab. Ya, perkenalkan, saya Dr. Dian Zamroni, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya seorang intensivis kardiologi dan intervensi kardiologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Alia Depok. Balik ke topik deg-degan. Banyak yang mikir itu cuman karena kopi atau jatuh cinta. Emang palpitasi itu bahaya ya dok? Ya, jadi begini. Pada kondisi orang berdebar, itu ada 2. Yang pertama mungkin dia respon yang normal. Misalnya tadi kita habis minum kopi, atau kita habis lari pagi, atau kita kaget, atau kita mau ketemu pacar malam minggu yang masih muda, yang masih jomblo, atau mau ketemu calon mertua, itu berdebar. Tetapi pada kondisi tertentu di mana denyut jantung itu lebih dari yang seharusnya, biasanya lebih dari 150 kali per menit, atau dia denyutnya cepat dan tidak teratur, jadi dudut. Nah, itu kondisi yang berbahaya. Dan itu salah satu yang menjadi penyebab terjadinya henti jantung, di mana kita temukan pasien dengan irama jantungnya yang tidak beraturan, terlalu cepat, sehingga jantung itu seperti bergetar-getar saja. Kalau jantung bergetar-getar saja, maka ibarat mesin digeber terlalu cepat, maka mesinnya bisa mati, termasuk jantungnya bisa berhenti. Dan itu kondisi yang harus ditangani dengan segera. Oke dok, apa aja sih dok penyebab yang paling sering dokter temui? Kalau kita mau ke Jawa, itu ada jalan, dulu ada jalan Pantura. Nah, itu kan lambat tuh, macet, jalannya santai. Tapi begitu ada tol baru, maka lebih cepat. Nah, di jantung juga ada penjalaran listrik jantung dari atas menuju ke bawah jantung, itu sinkron. Di situ ada namanya SA node, ya. Kemudian AV node, di AV node dia berhenti istirahat. Tetapi pada kondisi tertentu, orang tertentu, dia tidak melalui AV node atau terminal, tapi langsung lewat jalur khusus, namanya accessories pathway atau jalur lanjutan, di mana di situ tidak ada hambatan, dia langsung menuju ke bawah, sehingga jantung berdenyutnya bisa lebih cepat dan lebih kencang dibandingkan yang seharusnya. Nah, jalur yang aksesoris itulah yang harus ditangani dengan cara pengobatan, bisa juga dilakukan tindakan ablasi atau dimatikan jalur aksesorisnya. Dok, banyak yang nanya, kalau sering minum kopi terus deg-degan itu normal nggak sih dok? Ya. Jadi di kopi ada kandungan yang namanya kafein. Kafein adalah salah satu stimulus yang bisa menyebabkan rangsangan simpatis kita meningkat. Begitu rangsangan simpatis kita meningkat, maka kita seolah-olah dibuat fighting atau bertempur. Tapi dampak lainnya adalah dia memacu denyut jantung lebih cepat. Jadi kalau denyut jantungnya lebih cepat, berdebar, itu wajar akibat minum kopi. Tapi kalau kita sering minum kopi, lama-lama terbiasa dengan denyut jantung yang cepat tadi, malah kadang-kadang denyutnya itu lebih pelan. Sama dengan kalau kita olahraga, denyut jantung kita akan lebih cepat dibandingkan seharusnya. Tetapi kalau kita sudah rutin olahraga, rajin olahraga sebagaimana seorang atlet, itu denyut jantungnya justru bisa lebih pelan. Orang yang harusnya dia cepat, malah dia lebih pelan. Itu namanya mekanisme adaptasi dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya
sahabat Alia semua berdebar-debar habis minum kopi, itu wajar. Tapi nanti lama-lama terbiasa dan mungkin sudah tidak berdebar lagi bila mana minum kopi pada hal waktu berikutnya. Dok, kalau ada pasien jantung yang baru ada keluhan, biasanya di Alia Hospital Depok gimana penanganannya? Yang pertama, saya harus cari apakah berdebarnya ini iramanya normal apa tidak. Maka yang paling informatif, sederhana untuk mengetahuinya adalah kita lakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Apabila di rekam jantung itu tidak kita temukan kelainan, mungkin ibu atau bapak, saya bisa pacu jantungnya lebih cepat dengan cara tes treadmill. Bisa juga kalau misalnya, dok saya nggak sanggup treadmill, kaki saya pegel, lutut saya sakit, ada. Kita lakukan namanya tes Holter. Jadi dipasang monitor EKG rekam jantung selama 24 jam. Setelah itu nanti balik lagi, kontrol, kita cetak rekamannya, apakah ada hal yang tidak normal apa tidak dari denyut jantungnya. Dok, ngomongin soal penanganan, dengar-dengar di Alia Depok punya ruangan sakti namanya Cath Lab. Boleh intip nggak dok isinya apa? Oh iya betul. Jadi salah satu unggulan pelayanan jantung di Rumah Sakit Alia Depok adalah kamar kateterisasi. Kamar kateterisasi adalah satu ruangan khusus di mana di situ ada mesin X-ray yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk mendiagnosis kelainan jantung. Mulai dari untuk melakukan tindakan kateterisasi, yaitu melihat apakah ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, atau bisa juga kita gunakan untuk memandu melakukan tindakan menangani yang kondisi palpitasi tadi, irama jantung yang abnormal, kita lakukan namanya ablasi atau kita solder di situ dengan menggunakan kamar kateterisasi sebagai lokasi untuk melaksanakan tindakan tersebut. Bagi tips dong biar jantung kita tetap sehat dan gak gampang baper alias berdebar-debar. Tujuan hidup kita adalah jantung kita sehat. Sehingga saya selalu melakukan edukasi buat pasien-pasien dengan singkatan sehat biar mudah diingat. Apa itu sehat? S, seimbang gizi. Artinya gizinya seimbang. Komponen karbohidrat, protein, lemak, kolesterol itu tidak terlalu berlebihan. E-nya adalah enyahkan rokok. Jadi stop rokok, jangan merokok. Di bungkus rokok sudah ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, gangguan pertumbuhan janin, kanker. Nah, apalagi kalau kita merokok tiap hari, tentunya potensi terjadinya penyakit jantung lebih besar. Hanya adalah hindari stres. Kita harus hidup santai, rileks, semuanya seimbangan, jangan terlalu banyak pikiran yang membuat beban jantung kita terlalu berat. A-nya, awasi tekanan darah. Usahakan teratur cek tekanan darah. Jangan sampai kita kecolongan punya hipertensi. Karena hipertensi itu seperti fenomena gunung es. Tampaknya sedikit tapi yang di bawahnya besar. Dan dampak dari hipertensi tinggal kita pilih. Apakah tensinya naik terlalu tinggi sehingga pembuluh darah di otak kita pecah, terjadi stroke, atau terjadi serangan jantung. Dan T-nya adalah teratur berolahraga. Ya, jadi berolahraga secara teratur minimal 3 kali seminggu selama 30 menit itu cukup untuk membuat jantung kita sehat. Seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Makasih banyak dok untuk ilmunya hari ini. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya. Pergi ke pasar membeli pisang kepok. Karena hujan, jangan lupa membawa payung. Jangan ragu dan segan pergi ke Alia Depok untuk menjaga kesehatan jantung. Alia Hospital Depok, care with heart.